Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha babas sa'adah liman arada al-husna wa ziyadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami wal killah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Khalifah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, dan Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat demi nikmat, yang dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita di dalam kehidupan ini. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun yang sampai kepada dirimu daripada kenikmatan, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita mencoba menghitung jumlah nikmat yang telah kita dapatkan dari dulu sampai sekarang, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan ketika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tetapi itulah namanya manusia. Penyakitnya manusia itu mudah melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika dikasih ujian, kita ini ngeluh. Tapi begitu dikasih nikmat, sedikit yang bersyukur kepada Allah dan banyak yang lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, dikasih panas kayak gini, ya Allah, panasnya ya Allah, saya ini lagi puasa. Coba hujan ya Allah, sekali dikasih hujan ya Allah, kenapa hujan ya Allah, coba panas. Malaikatnya bingung, akhirnya dikasih hujan panas. Ya, mau dikasih panas, alhamdulillah. Mau dikasih hujan, alhamdulillah. Karena kalau ditanya, siapa sih orang yang paling bahagia hidup di dunia ini? Orang yang paling bahagia hidup di dunia ini adalah mereka orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal ngucapin alhamdulillah. Makanya coba kita lihat, kita ini selama hidup ini berapa kali kita bersyukur kepada Allah? Berapa kali lisan kita ngucapin alhamdulillah? Orang kalau hobinya itu syukur, insya Allah hidupnya nikmat. Nikmat yang sudah dia dapat bakal dijaga sama Allah, dan yang belum dia dapatkan akan dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita ini manusia ini lebih memperhatikan kenikmatan yang didapatkan oleh orang, tapi tidak memperhatikan kenikmatan yang dia dapatkan sendiri dari Allah. Contoh misalnya, ngelihat ya, dia punya teman atau punya tetangga pakai mobil, ya Allah enaknya pakai mobil.
kapan aku bisa punya mobil? Padahal alhamdulillah dia sudah punya motor, dia sudah punya kendaraan. Lihat orang-orang yang tidak memiliki kendaraan, yang kemana-mana harus pakai angkot, pakai kendaraan umum. Ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, maka pada saat itu kita bisa menikmati daripada hidup kita. Karena yang terpenting dalam hidup ini bagaimana kita bisa menikmati setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa menikmati setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, hidup ini rasanya ringan, hidup ini rasanya nikmat. Dan termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan satu bulan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya dalam satu hadis itu disebutkan, wa Ramadan syahru ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku. Artinya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala manjakan umatnya Nabi Muhammad. Di bulan Ramadan ini Allah jadikan pahala untuk umatnya Nabi Muhammad itu dilipat gandakan. Bayangkan, pahala yang wajib dikalikan 70. Pahala yang sunnah itu sama dengan kita melakukan pahala ibadah yang wajib. Contoh, kita sholat zuhur secara berjamaah. Kalau di luar bulan Ramadan, kita hanya mendapatkan 27. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, sholat wajib yang kita lakukan secara berjamaah ini pahalanya 27 dikali 70. Itu baru satu sholat, itu baru zuhur. Gimana nanti kalau asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah? Kita akan panen pahala. Karena Ramadan ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Makanya di detik-detik terakhir bulan Ramadan ini, tepatnya di hari ini tanggal 19 Ramadan, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Coba kita muhasabah, kita introspeksi diri kita. Selama 19 hari di bulan Ramadan bagaimana puasa kita? Selama 19 hari di bulan Ramadan bagaimana salat tarawih kita? Selama 19 hari di bulan Ramadan bagaimana tadarus kita? Selama 19 hari di bulan Ramadan bagaimana silaturahim kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan, atau sebaliknya kita adalah orang-orang yang seolah-olah tidak peduli dengan datangnya bulan Ramadan? Ramadan pasti akan datang lagi tahun depan, dan itu pasti. Tetapi umur kita nggak ada jaminan bisa mendapati Ramadan tahun depan. Sedangkan 1 detik ke depan saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kalau ditanya siapa itu orang yang beruntung, orang yang beruntung itu adalah mereka orang-orang yang bisa memanfaatkan umurnya dengan baik. Sehingga berangkat dari kisah atau hikmah ini, Nabi Muhammad SAW beliau memberikan gambaran kepada kita umatnya tentang 2 keadaan manusia. Yang pertama manusia yang beruntung atau manusia yang baik, yang kedua adalah manusia yang tidak baik. Kata Nabi Muhammad, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang umurnya itu panjang dan memiliki amal yang baik. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah namun tidak bisa menggunakan umurnya tersebut dengan hal-hal yang baik. Maka
Ayo, mumpung Allah ini masih memberikan kepada kita umur, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan waktu luang. Pergunakan waktu demi waktu di bulan Ramadan ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang subhanallah, kalau di awal-awal bulan Ramadan ini masjidnya penuh semuanya. Ya, full orang yang sholat tarawih, masya Allah, sampai nggak cukup sampai ke teras-teras. Minggu depan hilang 1 shop, minggu depannya lagi hilang 2 shop, minggu depannya lagi hilang 4 shop, minggu terakhir dekat beberapa hari menjelang Idul Fitri tinggal imam seorang yang sholat di masjid. Ya. Begitu juga tadarus, subhanallah, rame orang yang baca Quran, rame orang yang tadarus, ya, masih bagus. Minggu pertama bulan Ramadan, minggu kedua agak kurang sedikit, minggu ketiga semakin berkurang, minggu keempat masjid yang baca Quran. Ya, jadi jangan sampai seperti ini. Kenapa? Karena dikatakan al-ibrah bil khawatim. Nilai seseorang itu ada di akhir. Ya, jadi seseorang itu dikatakan sukses atau tidaknya di bulan Ramadan bukan dilihat di awalnya, tetapi dilihat di akhirnya, terutama di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Karena di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan itqun minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap malam bulan Ramadan, Allah itu memberikan ampunan kepada 600.000 hambanya yang sudah dicatat menjadi ahli neraka. Itu setiap malam 600.000 hambanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti menjelang detik-detik terakhir bulan Ramadan, mendekati malam Idul Fitri, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan jaminan bebas dari api neraka kepada 1 juta hambanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ya. Jadi subhanallah, nikmat luar biasa bulan Ramadan ini. Bahkan di detik-detik terakhir di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad kado yang istimewa. Apa itu kado yang istimewa dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad? Malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan rambu-rambu, memberikan peringatan kepada kita umatnya. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, utamanya di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Cari Lailatul Qadar di malam-malam tersebut. Sampai ada satu riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau itu bersemangat untuk beribadah kepada Allah melebihi semangatnya daripada 20 hari sebelumnya yang ada di bulan Ramadan. Nabi saja semangat untuk beribadah kepada Allah. Nabi saja nggak bosan beribadah kepada Allah. Kok kita yang amalnya masih seperti ini, kita nggak mau beribadah kepada Allah. Kita malah lebih milih malas-malasan. Ya. Kemudian berbicara tentang malam Lailatul Qadar, dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Artinya orang yang bisa mendapati malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia telah beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Apa saja tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Tanda-tandanya disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Yang pertama, suasananya itu tenang ketika malam Lailatul Qadar. Hening sekeliling kita. Kemudian kalau kita melihat ke langit, itu langitnya terang. Sekalipun malam, tapi subhanallah, ya, langit malam itu terang, enggak gelap. Kemudian angin yang berhembus pada saat itu tidak juga kencang, tidak juga pelan. Kemudian suara-suara binatang seperti jangkrik dan lain sebagainya itu ada cuma sedikit, tidak sebanyak pada malam-malam yang lain. Itu diantara ciri-ciri malam Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Makanya langit itu menjadi terang di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena seisi bumi ini dipenuhi dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malaikat Jibril alaihi salam turun juga ke muka bumi melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang beribadah di malam tersebut. Makanya dalam satu riwayat itu dikatakan ada orang-orang yang mereka itu mendapati malam Lailatul Qadar yang mereka itu disalamin sama malaikat. Ya, tangannya dijabat oleh malaikat. Apa tandanya orang-orang yang mereka mendapati malam Lailatul Qadar kemudian tangannya dijabat oleh malaikat? Tanda-tandanya adalah raqqa qalbuh wa kathura dam'uh. Hatinya akan menjadi lembut, enggak keras. Ya. Hatinya ini akan senantiasa dekat dengan Allah. Wa kathura dam'uh, dan matanya ini senantiasa ngeluarin air mata. Setiap ingat dosanya nangis. Setiap ingat kesalahannya nangis. Setiap ingat kepada Allah timbul kerinduan. Ingat dengan Nabi Muhammad timbul kerinduan. Akhirnya air matanya itu menetes. Ya, makanya subhanallah, beruntung bagi orang-orang yang mereka itu bisa menangis ketika berdoa kepada Allah, utamanya di bulan-bulan Ramadan seperti ini. Minta sama Allah, ya Allah, saya punya hajat, ya Allah, dosa saya banyak. Kita menangis, maka subhanallah, ya, tangisan kita itu nggak akan disia-siakan sama Allah. Tangisan kita ditampung sama malaikat. Kemudian nanti ketika kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim, api yang akan menyambar kita di jembatan tersebut disiram oleh malaikat menggunakan air mata tangisan kita ketika kita berdoa. Disiram menggunakan air mata yang saat itu kita menangis karena dosa-dosa kita. Ya, subhanallah. Makanya kita jumpai di bulan-bulan Ramadan ini, ya, orang-orang yang mereka ini subhanallah matanya kadang sembah, matanya kadang kurang tidur. Ya, kenapa? Mungkin mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka begadang, mereka membaca Al-Qur'an. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Orang tua kita terdahulu memakmurkan malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat turun ke muka bumi ketika malam Lailatul Qadar, membawa berbagai macam kebaikan, membawa berbagai macam rahmah. Sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai adzan subuh.
Ketika azan subuh, malaikat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malam Lailatul Qadar. Makanya jangan sia-siakan detik-detik terakhir kita di bulan Ramadan. Oh, saya tidak bisa begadang semalaman karena besok saya harus kerja. Tidak apa-apa. Minimal kita sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, subuhnya kita berjamaah, sudah dihitung orang yang menghidupkan satu malam untuk beribadah kepada Allah. Ya, nggak usah sampai kita nggak tidur karena besok kita kerja. Yang penting isyaknya berjamaah, tarawihnya berjamaah, subuhnya juga berjamaah. Ditambah lagi kita kan sahur, ya. Kita kan sahur, setelah sahur atau sebelum sahur paling tidak sholat tahajud 2 rakaat. Jangan ditinggal, ya. Sholat tahajud jangan ditinggal. Dari awal Ramadan bagus sholat tahajud 2 rakaat sambil dia nangis. Begitu sudah dapat THR lupa aja. Selesai dah Ramadan kalau sudah dapat THR gitu. Lebaran sudah, ya. Pikirannya kalau sudah dapat THR, ya Allah kapan Ramadan ini selesai? Ya, pengen besok Lebaran. Tapi kalau belum dapat THR, ya Allah jangan kau kasih Lebaran ya Allah, biar puasa terus tidak apa-apa. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Allah menjadikan Ramadan ini sebagai wasilah untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah jadikan pekerjaan kita pekerjaan yang barokah. Setiap langkah kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita semua dengan malam Lailatul Qadar. Dan setelah kita selesai daripada bulan Ramadan ini, Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang sukses, yang menang, sehingga predikat fitrah kesucian kita dapatkan. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khair wa anahum alaih wa fitna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad uhrusna bi'ainika allati la tanam wa krufna bi ganafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahlik wa anta sifatuna wa raja'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farikal furqan wa munzil al-Quran bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Alaina wa alaikum sinina ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda dzul jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.